Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah ma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-125 ini, kita ingin menyampaikan kabar gembira terkait dengan disahkannya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi oleh yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di tanggal 20 September 2022 kemarin. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, data menurut beberapa pakar, bahkan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, itu mengatakan bahwa data itu adalah eh, the black gold, nah, atau emas tapi apa the black gold atau emas yang berwarna hitam, ya, atau istilahnya white gold atau emas berwarna putih. Artinya data itu maha penting. Ya, data itu maha penting. Saking berharganya, maka dianggap sebagai komoditas emas. Nah, oleh karena itu, dengan adanya disahkannya rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kemarin, ini merupakan suatu kabar gembira bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan adanya kebocoran data, kemudian eh, pengambilan data, kemudian juga penyebaran data yang kadang-kadang itu merupakan data pribadi. Nah, data pribadi itu sebenarnya memang harus dijaga oleh masing-masing yang bersangkutan dan orang lain itu tidak boleh tidak boleh menggunakan data tersebut. Nah, di dalam undang-undang PDP yang sampai sekarang ini memang nomornya belum ada, tetapi sudah disahkan oleh DPR Republik Indonesia, maka dalam waktu dekat setelah nanti ditandatangani oleh Bapak Presiden, kemudian diberi nomor, kemudian diundangkan, maka itu nanti akan berlaku. Nah, bagaimana dengan terkait dengan kaitannya dengan dunia pendidikan, ya? Bagaimana kita ketahui bersama bahwa di dunia pendidikan yang namanya data itu menjadi sangat-sangat penting. Kawan-kawan, terutama para periset, para peneliti, data adalah segalanya. Bahkan teman-teman yang sekarang sedang menyusun skripsi, sedang menyusun tesis, sedang menyusun disertasi, itu data adalah hidup itu sendiri. Nah, kita merasa sedih, kita merasa khawatir, dan kita merasa kecewa banget ketika data-data yang sudah kita kumpulkan untuk penyusunan skripsi, tesis, atau disertasi itu tiba-tiba hilang. Nah, itu adalah data. Tetapi yang terkait dengan rancangan undang-undang ini adalah data pribadi. Kalau di beberapa referensi itu disebutkan bahwa atau di rancangan undang-undang itu juga disebutkan bahwa data pribadi itu ada dua, ya. Yang pertama adalah data pribadi umum, kemudian ada data pribadi khusus, ya. Nah, data pribadi umum dan data pribadi khusus itu sama-sama perlakuannya. Artinya harus ada perlindungan data atau perlindungan data pribadi. Nah, terkait dengan perlindungan data pribadi ini atau dengan disahkannya RUU PDP ini menjadi undang-undang PDP, apa hubungannya dengan dunia pendidikan? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berbicara tentang data itu maha penting di dunia pendidikan. Nah, demikian juga yang terkait dengan data pribadi. Kalau data adalah data-data riset, data-data penelitian, data-data angket, data-data survei, dan instrumen-instrumen penelitian lainnya. Itu menjadi sangat penting bagi para peneliti dan orang-orang yang sedang melakukan riset. Nah, terkait dengan data pribadi, apa kepentingannya di dunia pendidikan?
Sebagaimana kita ketahui bersama, barangkali bagi guru, bagi tenaga kependidikan, bagi dosen, kemudian bagi kepala sekolah, kepala madrasah, rektor, ketua sekolah tinggi dan sebagainya, itu pasti ya, para kepala itu pasti menggunakan data pribadi, itu pasti. Contoh misalnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada istilahnya Dapodik. Kemudian di Kementerian Agama ada istilahnya EMIS. Bahkan wakil khusus untuk Direktorat GTK Madrasah itu ada istilahnya Simpatika. Semua itu adalah data pribadi. Nah, terkait dengan data pribadi ini, bagi kawan-kawan, bagi teman-teman, dan bagi pengelola data pribadi manusia-manusia itu, atau orang-orang itu, atau seluruh civitas akademika pendidikan dari jenjang PAUD, RA, MI atau SD, kemudian SMP atau Madrasah Sanawiyah, SMA atau Madrasah Aliyah, bahkan sampai perguruan tinggi, itu adalah pemegang data pribadi siswa-siswa. Tidak yakin saya ketika kepala madrasah, kepala sekolah tidak memiliki data pribadi dari siswa-siswa. Karena dengan data tersebut, para kepala madrasah, kemudian para guru, wakil kepala madrasah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bahkan wali kelas itu bisa mengetahui profil atau potret atau bahasa dulunya adalah rapot dari siswa-siswa tersebut. Nah, terkait dengan disahkannya RUU PDP atau Perlindungan Data Pribadi ini, bagi kawan-kawan, bagi teman-teman, bagi rekan-rekan, dan bagi sahabat-sahabat yang mengelola data, ada 4 larangan keras, ya, ada 4 larangan keras yang ada di dalam Undang-Undang PDP tersebut, khususnya di pasal 65 dan di pasal 66. Ini harus menjadi pegangan bagi kawan-kawan semua. Seluruh sivitas akademika di dunia pendidikan, baik yang negeri, swasta, formal, informal, semuanya yang memiliki data siswa. Itu ada 4 larangan keras yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun yang memegang data atau yang berwenang melakukan pengumpulan data. Nah, itu ya. Jadi yang ada 4 larangan keras ya, di dalam RUU Undang-Undang ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah larangan untuk memperoleh atau mengumpulkan data orang lain, ya, memperoleh atau mengumpulkan data orang lain tanpa dasar hukum yang kuat, ya, tanpa adanya dasar hukum. Nah, kalau terkait dengan para pengelola data yang ada di lembaga pendidikan atau di satuan pendidikan itu pasti berbasis hukum. Jadi ketika para kepala sekolah, para kepala madrasah, kemudian meminta kepada guru-gurunya, meminta kepada tenaga kependidikannya, meminta kepada pendidik-pendidiknya, meminta kepada siswa-siswanya untuk mengumpulkan data itu dilindungi oleh undang-undang karena memang ada juknis, pedoman, peraturan menteri atau PP atau undang-undang yang melindungi itu. Karena tidak mungkin dong kepala madrasah, kepala sekolah mengetahui profil dari siswa itu kalau tidak mengumpulkan data. Nah, di sini larangannya adalah dilarang keras memperoleh dan mengumpulkan data orang lain yang tidak sesuai atau yang melanggar hukum. Ya, kalau misalnya orang itu bukan guru dari satuan pendidikan itu, atau misalnya orang itu atau anak itu bukan siswa atau murid dari sekolah atau madrasah itu, maka itu tidak boleh dikumpulkan datanya. Jadi yang boleh dilakukan pengumpulan data oleh para kepala madrasah adalah siswa yang ada di sekolah atau madrasah itu,
guru yang ada di sekolah atau madrasah itu, dosen atau karyawan yang ada di perguruan tinggi. Nah, itu yang pertama ya, yaitu larangan keras untuk memperoleh dan mengumpulkan data orang lain yang tidak sesuai dengan hukum atau tidak berbasis hukum. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan atau menyebarkan data pribadi orang lain kepada pihak-pihak yang lain atau kepada orang-orang lain tanpa persetujuan atau istilahnya melanggar hukum atau tidak disetujui oleh pemilik data tersebut. Nah, itu ya. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman operator ya, teman-teman kepala madrasah, teman-teman kepala sekolah yang sudah memiliki data guru atau siswa yang ada di satuan pendidikan masing-masing, itu kemudian menyebarkan data atau memberikan data kepada pihak-pihak yang lain tanpa izin dari pemilik data pribadi. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama dilarang memperoleh atau mengumpulkan data orang lain yang tidak sesuai dengan hukum. Terus yang kedua, tidak boleh menyebarkan atau memberikan data pribadi orang lain yang sudah dia pegang kepada pihak-pihak lain yang tidak sesuai dengan hukum, misalnya tidak disetujui oleh pemilik data. Itu yang kedua. Larangan keras yang ketiga itu apa? Larangan keras yang ketiga adalah menggunakan, ya, dilarang keras menggunakan data pribadi orang lain untuk kepentingan dia sendiri, ya, untuk kepentingan pribadinya. Itu tidak boleh. Nah, atau dilarang keras. Misalnya para operator, para kepala madrasah, para kepala sekolah, para rektor, atau pejabat yang ada di perguruan tinggi, pejabat yang ada di sekolah atau di madrasah, itu kemudian menggunakan data yang ada atau data yang dimilikinya itu untuk kepentingan pribadinya dia. Ini dilarang keras ya, ini dilarang keras. Sesuai dengan Undang-Undang PDP. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, larangan yang keempat itu adalah secara pribadi kita masing-masing, siapapun kita, bisa saja siswa, bisa saja pelajar, bisa saja mahasiswa, bisa saja dosen, bisa saja guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah, kepala madrasah, pengawas, atau seluruh sivitas akademika yang ada di dunia pendidikan, atau kita semua, itu dilarang keras memasukkan data diri, ya, atau memasukkan data pribadi. Dilarang keras itu kita memasukkan itu. Nah, biasanya yang melakukan ini biasanya memang rata-rata itu punya niat yang kurang baik, atau punya keinginan-keinginan, atau punya eh, punya rencana-rencana yang tidak positif, rencana-rencana negatif biasanya seperti itu. Karena orang ini atau seseorang ini tidak mau menggunakan data pribadinya sendiri, bahkan dia memalsukan data dirinya. Misalnya namanya A, ternyata dia mengatakan bahwa namanya adalah B. Kemudian alamatnya di Kabupaten A. Nah, dia ternyata bilangnya di Kabupaten B, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, larangan yang keempat ini memang sekali lagi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berniat kurang baik atau berniat negatif kepada pihak-pihak lain atau pihak-pihak tertentu yang mencoba atau berupaya untuk mengelabui pihak-pihak tertentu tersebut agar dirinya kalau misalnya nanti bermasalah, dirinya sulit untuk dilacak
dan sulit untuk diketemukan karena datanya adalah data palsu. Itu Bapak Ibu ya, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Jadi ada 4 larangan keras terkait dengan diberlakukannya atau disahkannya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Ini sangat-sangat penting karena disinyalir. Sekarang ini sering terjadi kebocoran data, meskipun ada data yang tidak valid dan sebagainya, Tetapi fenomena itu menjadi pendorong bagi kita semua untuk tidak melakukan 4 larangan tadi sesuai dengan Undang-Undang PDP yang disahkan di tahun 2022 kemarin di tanggal 20 September 2022. Semoga saja Undang-Undang PDP yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera diundangkan dan dimasukkan dalam lembaran negara, kemudian diberlakukan secara resmi dan sudah ada nomor dan tanggalnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang PDP ini, maka diharapkan nanti pemalsuan data, kemudian pengumpulan data yang tidak sah, kemudian penyebaran data yang tidak sah, kemudian menggunakan data pribadi yang tidak sah, kemudian bagi teman-teman yang suka memasukkan data pribadi, itu akan terjerat oleh undang-undang ini. Maksud sampingannya adalah agar bantuan pemerintah, bantuan sosial seperti BLT, bantuan langsung tunai, BSU, bantuan subsidi upah, kemudian bantuan-bantuan yang lain, bantuan sarana dan prasarana sekolah atau madrasah, bantuan operasional siswa, bantuan insentif untuk guru dan tenaga kependidikan. Itu semuanya agar tidak salah sasaran. Jadi maksud sampingannya adalah itu. Sehingga data yang dikumpulkan oleh operator, oleh kepala madrasah, oleh kepala sekolah, yang disetorkan atau di-input di dalam Dapodik atau di dalam Simpatika, itu benar-benar valid dan benar-benar sesuai dengan yang di lapangan. Nah, terkait dengan pendataan ini, kita ingin sampaikan ada 4 level ya terkait dengan pendataan ini. Yang pertama adalah koleksi. Koleksi maksudnya mengumpulkan data. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi ini maksudnya adalah data itu kan pasti ada klasifikasinya. Misalnya alamat. Nah, jangan sampai alamat tapi diisi dengan nama. Kemudian nama justru diisi dengan nomor telepon. Nah, itu namanya klasifikasi. Jadi yang pertama adalah koleksi, yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga adalah validasi. Nah, validasi ini kalau koleksi datanya sudah oke, kemudian klasifikasinya sudah oke, kemudian divalidasi apakah ini sesuai dengan senyatanya apa belum. Nah, itu harus divalidasi. Nah, setelah ada validasi baru kita akurasi. Jadi benar-benar akurat. Data tersebut benar-benar akurat. Dan yang terakhir adalah security data. Bagaimana tadi, ada 4 larangan keras sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, sekali lagi, bagi kawan-kawan semua, bagi pengelola data, baik itu yang ada di kementerian, maupun di lembaga, atau di yayasan, atau di organisasi kemasyarakatan, atau di instansi pemerintah. Nah, itu semuanya harus menghindari 4 larangan keras yang ada di dalam Undang-Undang PDP tahun 2022 ini. Sekali lagi kita ulangi, yang pertama adalah larangan memperoleh atau mengumpulkan data orang lain yang melanggar hukum atau yang tidak sesuai dengan hukum, yang pertama. Yang kedua, menyebarkan data pribadi orang lain yang melanggar hukum. Tiga, menggunakan data pribadi orang lain yang melanggar hukum. Kemudian yang keempat
adalah memalsukan data pribadi. Dan data pribadi itu ada dua, data pribadi umum dan data pribadi khusus. Nanti kita akan sampaikan terkait dengan dua data tersebut, dua jenis data pribadi tersebut. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.